Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jazil dari MPI 4 dengan nomor NIM 2523005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan media pembelajaran sebagai pemenuhan tugas UTS pertama. Di sini saya mengambil sampel mata pelajaran fikih kelas 1 MTS. Materi pembelajarannya yaitu bab najis. Yang kedua itu tujuan pembelajarannya. Di sini saya mengambil tujuan pembelajaran santri mampu membedakan antara najis ringan, sedang, dan berat. Kan dikarenakan itu jenis-jenis najis itu ada beberapa, jadi santri harus mampu membedakan antara najis ringan, sedang, dan berat. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu santri mampu mensucikan najis dengan benar sesuai syariat Islam. Alasan dari pengambilan tujuan pembelajaran ini karena cakupan dalam bab najis bukan hanya tentang pengertian saja, namun bagaimana siswa mampu membersihkannya supaya tempat yang terkena najis tersebut bisa suci kembali dan dapat digunakan. Dikarenakan setiap najis memiliki kadar yang berbeda, maka siswa harus mampu membedakan antara kadar-kadar najis tersebut. Sudah dijelaskan tadi bahwa najis itu memiliki kadar sendiri-sendiri. Ada yang ringan yaitu mukhafafah, ada yang sedang yaitu mutawasitoh, dan ada yang berat yaitu mughalladoh. Nah, dari setiap najis tersebut memiliki tata cara mensucikannya sendiri-sendiri. Jadi di samping siswa mampu membedakan antara najis ringan, sedang, dan berat, di situ siswa mampu mensucikan najis sesuai dengan jenis najisnya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Di sini saya akan mengambil strategi pembelajaran ekspositori dan contextual teaching learning. Alasannya kenapa? Karena metode ekspositori digunakan untuk penyampaian awal tentang pengertian najis, perbedaan kadar najis, tata cara mensucikan najis, dan contoh-contoh najis. Jadi pertama, strategi ekspositori ini digunakan untuk mendapatkan gambaran terlebih dahulu mengenai seputar najis. Jadi siswa sebelum mempraktekkan atau sebelum nantinya akan dimintai praktek oleh guru, di situ pertamanya siswa diberikan dulu tentang gambaran najis itu seperti apa, contohnya seperti apa, tata caranya seperti apa, itu diberikan gambaran terlebih dahulu supaya ketika praktek nanti siswa tidak terlalu nol dalam materinya. Jadi pertama itu diberikan gambaran dulu dengan metode ekspositori yang berpacu kepada guru menjelaskan kepada murid mengenai sub-bab dalam bab najis. Kemudian metode contextual teaching learning, yaitu digunakan untuk menjelaskan materi dengan gambaran nyata atau praktik supaya lebih memahamkan lagi tentang jenis-jenis najis dan cara mensucikannya, agar ketika siswa menemukan najis yang belum pernah dijumpai dalam contoh guru, siswa mampu mendeteksi jenis najis tersebut dan dapat mensucikannya dengan baik dan benar. Kemudian dari metode CTL ini guru menjelaskan materi dengan gambaran nyata, yaitu guru menjelaskan dengan juga melakukan praktik supaya apa? Supaya ketika siswa itu melihat secara langsung prakteknya bagaimana, jenis-jenisnya itu seperti apa saja, itu akan lebih mudah memahamkan siswa-siswi untuk mengenal lebih dalam tentang najis dan tata cara mensucikannya. Kemudian tidak memungkinkan guru di situ akan menjelaskan atau memberikan contoh semuanya terkait dengan najis apa saja contoh-contohnya, tapi akan memberikan beberapa sampel. Jadi di situ akan dijelaskan satu persatu seperti najis ringan yaitu najis telek cicak. Lah di situ akan dijelaskan najis ringan itu seperti ini yang tidak berbau, dan di situ ada tekstur seperti apa, itu di situ dijelaskan satu persatu najisnya tersebut.
Kemudian setelah mendapatkan pemahaman tersebut, siswa akan dicontohkan langsung bagaimana cara mensucikan najis tersebut. Kemudian cara ini digunakan agar ketika siswa nantinya menemukan sebuah najis, itu siswa itu mampu mendeteksi atau mendeteksi najis tersebut itu termasuk golongan apa, dan agar membersihkannya atau mensucikannya dengan baik sesuai ajaran yang telah dipraktekkan oleh guru. Kemudian metode pembelajarannya yaitu dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, pengamatan, dan praktik. Alasannya, ceramah dan tanya jawab untuk menjadi acuan guru dalam menyampaikan materi secara ekspositori. Jadi ketika guru menyampaikan metode ekspositori, itu guru menggunakan metode ceramah, yaitu menyampaikan secara penuh pengertian, menyampaikan secara penuh materi kepada siswa-siswi. Kemudian setelah materi itu terjelaskan dengan detail, kemudian dilakukannya pengamatan dan praktek untuk mengaplikasikan strategi yang kedua, yaitu CTL sebagai pemantapan pemahaman. Setelah materi yang pertama tadi itu diberikan secara detail, kemudian dimantapkan lagi dengan metode CTL atau praktek, supaya di situ bukan hanya sekedar tahu, tapi siswa-siswi itu bisa lebih paham. Kemudian langkah-langkahnya, dari deskripsi langkah pembelajaran tersebut, yaitu pertama, guru memulai pembelajaran dengan berdoa bersama sebelum belajar. Kemudian guru menjelaskan materi sesuai urutan subbab, kemudian setelah satu subbab selesai, guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa-siswi agar mereka dapat memahami terlebih dahulu materi yang disampaikan. Jadi setelah berdoa bersama, nanti guru akan menjelaskan materi satu persatu. Jadi materinya tidak semua bab itu dijelaskan dengan langsung, tapi babnya akan dijelaskan satu persatu. Contohnya bab A, yaitu mengenai tentang jenis-jenis najis. Kemudian jenis-jenis najis ada ringan, sedang, dan berat. Nah, setelah subbab itu dijelaskan satu persatu, kemudian guru memberikan guru memberikan kesempatan kepada siswa. Apakah dalam subbab ini kalian sudah memahami? Apakah ada yang akan ditanyakan? Nah, begitu. Kemudian setelah satu subbab itu selesai, guru dan pertanyaan siswa muncul. Setelah selesai, kemudian guru memberikan pertanyaan satu persatu kepada siswa untuk memantapkan lagi mengenai materinya. Jadi setelah siswa tanya, selesai guru menjawab, terus kemudian guru memberikan pertanyaan kembali kepada siswa agar siswa di situ akan lebih paham. Ketika ditanya satu persatu kepada guru, maka siswa akan lebih berpikir bahwa apa ya nanti yang akan ditanyakan kepada guru. Maka di situ siswa akan berlomba-lomba untuk mempelajari lebih dalam dari setiap subbab yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian setelah memberikan pertanyaan kepada murid secara satu persatu, setelah itu guru memberikan sampel najis untuk menjadi sebagai alat penelitian atau sebagai alat pengamatan. Jadi di situ guru akan memberikan sampel najis, yaitu sampel najis mughaladah, najis mutawasithah, najis mukhafafah. Nah, di situ akan dijelaskan, oh ini contohnya najis mutawasithah itu seperti ini, nanti ciri-cirinya seperti ini, alasannya seperti ini, seperti ya. Kalau contoh pertama yaitu najis mukhafafah, yaitu tentang kotoran cicak. Lah di situ ini najisnya mukhafafah karena di sini
hanya memiliki ciri-ciri najis mukhafafah. Kemudian kedua dicontohkannya najis mutawasitoh, yaitu contohnya kotoran bayi. Lah, kotoran bayi yang telah minum yang telah umur 2 tahun lebih, ya, itu dijelaskan ini kotoran bayi seperti ini contohnya. Najis mukhafafah itu seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu najis mughaladah, diberikannya sebuah sampel kemudian dijelaskan ini yang dinamakan najis mughaladah dan ini ciri-cirinya begitu. Setelah diberikan sampel, kemudian di situ guru akan mempraktekkan, menjelaskan, mempraktekkan tata cara guru membersihkannya atau mensucikannya setiap kadar-kadar dari najis-najis tersebut dengan cara seperti kalau najis mukhafafah berarti cukup untuk ciprati air kemudian di lap sedikit itu sudah suci. Kemudian yang bagian najis mutawasitoh harus dialiri air kemudian dibersihkan kemudian dialiri air lagi. Yang ketiga itu najis mughaladah, yaitu dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya dengan menggunakan debu. Dengan guru itu menjelaskan bersamaan dengan praktek cara mensucikannya agar di situ siswa itu mampu melihat langsung bagaimana praktek mensucikannya, dan ketika besok siswa itu menemukan sebuah najis, dia akan mampu membersihkannya dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu setiap siswa yang sedang melaksanakan praktik yang setelah dipraktikkan oleh guru, kemudian siswa akan dimintai untuk praktek satu persatu, tapi sebelum praktek guru akan menanyai apakah jenis najis tersebut, apakah jenis ini jenis mukhafafah atau apakah ini jenisnya mughaladah. Terus kemudian diberikan pertanyaan terlebih dahulu mengenai pengertian najis tersebut terlebih dahulu. Ini jenisnya najis apa? Semisal ini jenisnya najis mukhafafah. Cara mensucikannya bagaimana? Dengan cara dialiri air kemudian diusap dengan kain atau semacamnya kemudian dialiri air lagi. Nah, setelah diberi pertanyaan seperti itu, murid akan melakukan praktek satu persatu. Nah, setiap murid yang melakukan praktek nantinya ketika di situ ada sebuah kesalahan atau kurang benar, nanti di situ guru akan mengevaluasi secara langsung. Seperti contohnya, oh kamu membersihkannya kurang rata, oh kamu membersihkannya kurang bersih lah, kamu mensucikannya kurang benar. Nah, itu nanti akan dievaluasi secara langsung. Supaya apa? Supaya di situ siswa mampu mengetahui di mana letak kesalahan dari prakteknya tersebut. Jadi kesimpulan dari teknologi pembelajaran ini yaitu dari materi mapel fikih ini kita akan lebih membanyakan prakteknya karena di sini banyak yang harus dilakukan secara praktek. Jadi untuk materi itu hanya sekedar penyampaian materi 50%, kemudian 50%-nya lagi praktek. Jadi tentang fikih kelas 1 MTS dengan materi pembelajaran najis ini diharapkan santri mampu membedakan antara najis ringan, sedang, dan berat. Kemudian santri mampu mensucikan najis dengan benar sesuai syariat Islam. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.